Waduh, ini mohon maaf, rupanya terputus lagi nih. Seperti kasus di hari pertama, padahal saya sudah berusaha agar tetap smooth, tetap lancar. Tapi ala kulli hal kita lanjutkan. Lalu apa apa yang perlu kita lakukan? Saya untuk menyambung yang terputus tadi, ada 3 situasi di mana kita bisa kehilangan kendali dalam menjaga kejujuran. Yang pertama ketika menolak permintaan anak, yang kedua ketika menjawab pertanyaan sulit dari anak, dan yang ketiga ketika kita menyampaikan alasan melarang kepada anak. Nah, saya kembali kepada contoh tadi ya. Suatu ketika seorang anak usia 4 tahun minta dibelikan es krim. Nah, kita ini punya uang, tapi bermaksud menolak, lalu menjawab dengan lemah lembut kepada anak. Ini lemah lembut, tetapi lemah lembut ini tidak membantu anak, tidak membantu kita, tepatnya tidak membantu kita untuk menjadi baik. Lemah lembut itu akan membaguskan segala sesuatu jika itu melekat pada kebaikan. Nah, karena kita ini mengatakan dengan lemah lembut, mohon maaf nak ya, mohon maaf bapak nggak punya uang, maka hati anak pun luluh. Dia sangat terkesan dengan sikap bapaknya yang sangat lembut, yang lemah lembut. Tetapi baru saja anak itu mau beranjak bermain, ternyata ibunya ngasih tahu sama bapaknya bahwa gas di dapur habis. Loh, tadi baru saja bilang nggak punya uang, begitu si ibu mengatakan gasnya habis, bapaknya ngeluarkan uang. Nah, anak melihat, loh tadi ini orang mengatakan nggak punya uang, kok sekarang sudah punya uang? Anak pun heran, dia merasa dibohongi. Sejak itulah dia belajar tidak percaya kepada bapak yang lemah lembut itu. Dari sini kita paham kenapa ada orang tua yang lemah lembut, tapi anaknya lemah lembut tidak, lemah iya. Kenapa? Karena bapaknya nggak jujur. Bapaknya sendiri yang merusak kepercayaan anak meskipun dia sangat lembut. Jadi kelembutan itu hendaklah membingkai, menghiasi, memperindah kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menutupi keburukan. Jadi kalau gitu sebaiknya kapan kita bersikap jujur kepada anak? Ya kapan saja, sepanjang waktu. Jujur itu tidak hanya penting untuk orang dewasa. Kalau sekarang kita ini meremehkan sikap jujur karena merasa anak masih kecil, saat anak besar pun orang tua akan sering berdusta. Mungkin kita pernah menjumpai, bahkan anaknya sudah berkeluarga pun orang tuanya masih ringan berdusta. Inilah sebenarnya yang menyebabkan anak itu sulit mempercayai kata-kata orang tua. Nah, kalau sudah sulit mempercayai kata-kata orang tua, suruh ngikuti, suruh taat, ya lebih berat lagi, lebih susah lagi. Nah, sebagian orang tua beranggapan anak umur 4 tahun itu belum dapat menerima penjelasan. Padahal anak sebenarnya sudah dapat memahami penjelasan. Asalkan orang tua menyampaikan dengan sederhana. Ini kan persoalannya kita ini mau apa enggak gitu. Kalau kita ingin cepatnya, nah di situ masalahnya. Kalau begitu apa yang kita lakukan kepada anak usia 4 tahun tadi misalnya? Bicara secara jujur, bertuturlah dengan lembut, penuh cinta, mengiringi kejujuran. Misalnya, mohon maaf ya nak ya, beli es krimnya lain kali. Ayah punya uang, bapak punya uang, kita tunjukkan punya uang. Bukan untuk menjatuhkan mentalnya. Bapak punya uang, tapi bapak nggak mau belikan. Nah itu bikin luka hati. Kita tunjukkan bapak punya uang, tapi kita harus berhemat. Kemarin kan baru beli es krim. Kemarin apa 4 hari yang lalu ya. Nah kita bisa menyampaikan kepada anak gitu. Nah, oh iya, kalau kita jawab itu jawaban ringkas yang benar-benar jujur memang bermanfaat. Tetapi akan jauh lebih bermanfaat kalau kita mau meluangkan waktu untuk mengajak anak berdialog. Misalnya 2 hari lalu kan kita baru beli es krim ya. Gimana kalau kita itu beli es krimnya lain waktu saja? Nah perhatikan, dalam hal ini kita
sebagai orang tua harus mendengarkan anak dengan baik sebelum menanggapi jawaban anak. Dengarkan. Gimana kita akan menanggapi dengan baik kalau kita tidak memahami perkataan anak? Jadi mendengar itu bukan untuk mencari celah, mencari kesempatan, mencari celah untuk memotong bicaraan anak, bukan, melainkan untuk betul-betul memahami perasaannya. Dan kita perlu tetap tenang. Misalnya kalau anak ngancam, kadang-kadang anak ngancam berasal dari, mungkin belajar dari temannya juga, atau bahkan belajar dari kita. Misalnya anak mengatakan, kalau aku gak dibeliin es krim aku nangis loh. Nah, jika anak sudah selesai berbicara, tanggapi anak dengan tetap tenang. Nah, lembut disertai dengan ketenangan ini dalam bahasa agama disebut sebagai hilm. Al-hilmu itu lembut yang disertai dengan ketenangan. Dan ramah, lembut yang disertai dengan keramahan itu yang dalam agama kita disebut sebagai rifq. Rifq itu lembut yang disertai dengan keramahan. Jadi lembut itu gak sama dengan suara pelan, dengan suara yang volumenya sayup-sayup tak sampai, tidak. Sehingga dengan demikian orang Bugis, Makassar, Batak, Madura, dan lain-lain itu bisa jauh lebih lembut dibanding orang Solo, orang yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita tanggapi dengan tenang. Kok kamu mau nangis? Kenapa nak? Coba sampaikan pendapatmu. Coba sampaikan kepada bapak kenapa. Jaga suara agar tidak meninggi, sebab ini justru memancing anak untuk ikut meninggikan suara. Nah, sebenarnya secara sederhana kalau sudah ada rifq dan hilm dalam diri kita, maka suara kita tidak meninggi. Tapi saya memberikan keterangan tambahan ini agar lebih mudah kita mengingat gitu ya. Karena kalau kita sudah meninggi, maka potensial anak itu akan meninggi pula sehingga semakin bersemangat mengancam kita. Tetaplah tenang dan sampaikanlah dengan nada yang lembut gitu ya. Nah, terus gimana kalau anak nangis? Nah, kita perlu perhatikan nangisnya ini sedih atau nangis sebagai modus dalam memaksa kita, dalam membuat kita merasa terpojokkan gitu. Sebenarnya saya ingin membahas ini, kalau nangis sedih gimana, kalau nangis yang lainnya gimana, tapi sepertinya di lain hari kita bisa bincang ini ya. Karena nangis itu ada nangis sedih, ada nangis untuk memaksa orang tua atau untuk mempermalukan orang tua. Yang itu perlu kita sikapi berbeda, dan kita perlu juga mengambil sikap yang berbeda ketika anak berhenti menangis, walaupun awalnya anak berhenti menangis itu karena nangisnya itu karena mengancam orang tua, tetapi tetap ketika dia berhenti menangis kita perlu untuk memberikan tanggapan yang baik. Insya Allah kita bicarakan pada lain kesempatan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan ada 3 situasi ya. Yang kedua adalah ketika kita menjawab, ketika kita dihadapkan pada pertanyaan sulit gitu ya. Pertanyaan sulit itu ada yang karena kita tidak tahu jawabannya. Dalam hal ini kita jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Dan yang kedua, ketika kita tahu jawabannya tapi tidak tahu bagaimana cara menjawab, misalnya pertanyaan anak seputar reproduksi atau seksualitas yang sudah sangat pada aspek yang sangat vulgar, padahal dia ini masih belum memayyiz. Nah, dalam hal ini kita perlu sampaikan kepada anak, misalnya dengan mengatakan, mohon maaf nak ya, bapak tahu jawabannya tapi bapak masih belum tahu bagaimana cara menjawab pertanyaanmu. Jadi tetap jujur di situ, jujur bahwa kita belum tahu bagaimana cara menjawab. Akan tetapi sebelum itu semua, kita itu juga jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Suatu ketika ada seorang anak bertanya kepada mamanya, "Mah, Dita itu asalnya dari mana sih, Mah?" Mendengar pertanyaan itu, mamanya langsung panik, sehingga dia segera menyikut suaminya agar menjawab. Dan setelah ada drama sejenak, mereka panik berdua itu, lalu bapaknya ini, ayahnya menjawab pertanyaan anak dengan gugup, dengan
tidak jelas gitu, muter-muter sampai bicara soal reproduksi, soal mama dan papa saling berkasih sayang dan lain-lain, yang itu semua belum tentu menjadi pertanyaan anak. Dan apa yang terjadi setelah selesai bapaknya ini menjawab, ternyata anaknya mengatakan bukan begitu. Tadi kan si Ririn itu tanya sama Dita, Dit asalmu dari mana sih Dit? Soalnya kan si Ririn itu asalnya dari Gombong. Nah, coba di sini, kok kita sampai jawab yang terlalu jauh dari mana? Karena kita itu sok tahu, tidak mau bertanya kepada anak, enggan untuk menggali. Sebenarnya pertanyaannya itu yang ingin diketahui dari pertanyaannya itu apa, ya. Ini sebenarnya menarik juga untuk dibahas, tapi saya berjanji 15 menit setiap pagi. Kalau terlalu lama nanti barangkali sedang ada kesibukan lain gitu ya. Baik, kemudian berikutnya adalah ketika kita melarang anak, prinsip pokoknya jawablah dengan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, jangan mengada-ada, apalagi kalau mengada-ada akan merepotkan kita. Jangan ambil cepatnya, tapi ambil benarnya, gitu ya. Setiap keluarga itu memiliki nilai-nilai yang diyakini dan aturan yang dihormati. Kadang-kala ada aturan yang tidak tertulis dengan jelas. Ketika anak melakukannya atau minta izin untuk melakukan, baru orang tua itu memberikan larangan. Ini yang membuat anak bingung. Lalu apa yang perlu kita lakukan jika kita itu mau melarang anak melakukan sesuatu? Sampaikan dengan jelas dan jujur alasannya. Terangkan kembali lagi secara jujur sehingga anak dapat menerimanya. Jangan menyampaikan alasan yang asal-asalan sekenanya hanya agar anak segera menuruti. Katakan dengan jelas, misalnya, nah, bunga ini bukan milik kita, karena itu kita nggak boleh memetiknya tanpa izin. Nah, menyampaikan sebab larangan, yakni bukan milik kita, merupakan alasan yang jujur. Inilah alasan yang sesungguhnya. Jadi jangan mengatakan janganlah, nanti kalau yang punya tahu terus marah, bagaimana? Artinya orang tua justru sudah mengajari anak untuk bersikap curang, untuk berani berbuat jahat, untuk berani korupsi, yakni asalkan tidak ketahuan. Nah, siapa yang mengajari anak keburukan? Orang tuanya. Kenapa orang tua mengatakan demikian? Karena ingin cari cepatnya saja dan bukan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, yang sebenarnya. Itu sebabnya kita perlu betul-betul perhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berbicara dengan qaulan sadida. Masih banyak sebenarnya yang sangat yang dapat kita perbincangkan dalam topik ini, tetapi saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu pada perbincangan kita di hari ini. Insya Allah besok pagi kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan pembahasan ringkas ini bermanfaat dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.